بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, para hadirin, para hadirat, para sepuh bini sepuh, para jamaah kajian rutin Masjid Raya Al-Mustaqim malam Rebu ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana masih memberikan kula kali panjenengan sedaya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan bisa ibadah salat jamaah, kenikmatan bisa beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan ma bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan waktu isya adalah waktu yang mulia. Ini kenikmatan yang besar dan kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditambahkan kenikmatan ini berupa keistiqomahan kebaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kumpulnya kita di sini menjadikan sebab akhir hayat kula kali panjenengan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kula kali panjenengan di dalam kitab Mukhtasar Hadis yang diambilkan di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan di kitab Nurul Iman karangan Sayyidul Walid Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, yang dimana kula kali panjenengan sampailah di dalam hadis yang ketiga, yang dimana di dalam hadis ketiga ini al-muallif hafizahullah ta'ala akan menerangkan tentang adilnya seorang ayah ataupun ibu ataupun orang tua terhadap anak. Terkadang orang tua itu akan mempunyai condong terhadap anak tertentu. Mbuh niku sing paling pinter, mbuh niku sing paling lucu, mbuh niku sing paling rada masya Allah, niku bakalan diistimewakan. Di sini hadis ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW mengajari kula kali panjenengan sebagai umatnya berperilaku adil terhadap anak-anak kita. Diriwayatkan bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa bi'ulumi sayrina salihin fi darain amin ya rabbal alamin ila an qala عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم رواه Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir.
Sayyidina Nu'man bin Bashir adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling muda di antara para sahabat. Niku kan kathah. Ada beberapa sahabat yang mulai dulu bersama Nabi seperti golongannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan banyak. Nu'man adalah sahabat yang lahir ketika Nabi Muhammad SAW setelah hijrahnya Nabi 4 bulan. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau waktu umur 53. Diangkat Nabi umur 40 tahun. Hijrah Nabi Muhammad ketika umur 53. 53 Sayyidina Nu'man bin Bashir baru lahir. Tadi cilik. Untungnya cilik niku ketimbang awak dhewe. Cilik tapi dados sahabatnya Kanjeng Nabi. Lha kula kali panjenengan boten pernah kembali kali Nabi, alhamdulillah masih diberikan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat. Sayyidina Nu'man bin Bashir beliau pernah ikut andil di dalam peperangan berupa peperangan Siffin bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga hidup di zaman Muawiyah sampai hidup di zaman Zaid, anaknya Muawiyah, dan meriwayatkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sebanyak 180 berapa? 81 atau 83 hadis Nabi Muhammad SAW. Pernah terjadi ceritanya asbabul hadis, sebab turunnya hadis perkataan Kanjeng Nabi Muhammad ini karena ayahnya Nu'man namanya Bashir itu memberikan kepada Nu'man satu budak. Cilik tapi wis dikai budak. Karena zaman dulu niku tiang lek enggak ada budak niki Masya Allah wong sugih. Pak panjenengan wis enggak ada saniki Land Cruiser lah. Pinten regane Land Cruiser niki. Saem munggah lah ngoten. Zaman dulu perbudakan masih ada. Hingga adanya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang pun perbudakan sudah tidak ada. Cuma adanya perbudakan kulo kali panjenengan sekarang diperbudak dengan hawa nafsu kita. Kati sholat rodo males diperbudak, ojo sholat layangan naik semisal kata. Ojo sholat layangan naik. Kati lapo, kati taklim, ojo taklim, pakai urusan gampang wis, karo ngopi titik. Niki diperbudak dengan nafsu kita. Makanya jihad yang paling besar, kata Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar. Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, raja'na, kami pulang dari peperangan yang besar dan akan menuju peperangan yang besar. Sahabat kaget, loh, lagi perang Ramadan, waktu Ramadan, 17 Ramadan. Badar kan 17 Ramadan. Hingga di riwayat para sahabat itu enggak ada yang minta maaf, mokel hadirin. Beda kaya awak dhewe nyambut gawe rada sorong nggih, ya mokel ae gak apa-apa wis. Ya mboten. Sahabat sama Nabi SAW 17 Ramadan enggak membatalkan puasanya. Diriwayatkan sampai para sahabat itu perang sama ngantuk-ngantuk. Memang enggak ada niatan untuk membunuh. Ini kalau Islam. Nih, menyebarkan kasih sayang. Kalaupun diharuskan untuk mengeluarkan pedang, itu pun karena ada sebab-sebabnya. Dan ketika kula kali panjenengan membuka di dalam sirah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nggak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW itu memulai peperangan. Dan Nabi Muhammad SAW dikisahkan di semua sirah, di semua sejarah. Rasulullah SAW ketika mau menyebarkan Islam, mereka malah memerangi, di situ terjadi peperangan. Nah,
Sayyidina Nu'man bin Bashir ketika Bashir diberikan budak, memberikan budak kepada Nu'man. Ibunya Nu'man ini mengetahui bahwasanya ayahnya niki memberikan budak. Kok nang Nu'man tok? Kok ndak kepada anak yang lainnya? Hingga ibunya mengatakan, saya enggak mau tidak terjadinya keadilan atas anak saya. Saya kepingin jawabannya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak, zaman biyen niku lek kula kali panjenengan bingung langsung melayuni ten Kanjeng Nabi. Lek zaman saiki bingung melayuni nang Gunung Kawi. Ojo melayuni ten ulama, melayuni ten para kiai, melayuni ten para ahli ilmu. Niki zaman saniki ini kedah nyekeli ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Sinten tiyang sing kepengin dunya harus punya ilmu. Siapa orang yang ingin akhirat harus punya ilmu. Siapa orang yang ingin dunia dan akhirat maka dia harus punya ilmu. Pun niku jelas. Karena sholat pun juga harus mengetahui rukun-rukunnya dan syaratnya. Begitu juga puasa. Orang kalau hidup dengan ilmu, itu ibadah enak hadirin. Kerja, paham ilmu, enak. Gak diakali wong tok. Gini waden. Sholat dengan ilmu, itu enak. Gak bingung. Ada beberapa orang yang ngaji sama saya. Niku alhamdulillah umure masya Allah 40 munggah. Saya tanya, saya ajak ziarah-ziarah ke beberapa masjid-masjid untuk i'tikaf. Subhanallah mampir di Masjid Jami' Malang. Tak tanya, Pak, ya apa rasanya Masjid Jami' Malang? Alhamdulillah Ustaz, baru kali ini saya masuk Masjid Jami' Malang. Lu nang dia sama nih. Wong Malang asli, sudah umur 40 ke atas. La ilaha illallah. Saya jauh dari agama. Saya ketika melihat orang sholat, lapo sih wong iku senam. Ini kalau dimasukkan, diambil di dalam kitab Sulamut Taufik. Orang yang mengatakan sholat, bahwasanya sholat itu adalah gerakan senam, bisa kufur hadirin. Kalau Pak Panjenengan nggak percaya, lihat di kitab Sulam Taufik. Dibaca semua Indonesia baca, pondok pesantren kayak madrasah kayak baca semua. Karena sabaqatul lisan. Nih. Niki kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika ibunya Sayyidina Nu'man mengatakan, saya enggak setuju dengan pemberian Anda sampean kepada Nu'man dan tidak memperhatikan anak yang lain, saya enggak setuju. Coba sampean bilang ke Nabi Muhammad SAW. Hingga mengatakan, diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul SAW mengatakan, ittaqullah. Wadiya nang Allah. Bertakwalah ke Allah. Takwa ini apa sih? Takwa apa? Baju yang kita kenakan ini takwa. Wah, baju ini takwa, wongnya gak takwa tapi. At-taqwa imtitharul awamirillah wa ijtinabun nawahi. At-taqwa patuh tunduk atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Semampu kula kali panjenengan. Niki takwa. Dan kebahagiaan seseorang, keberhasilan seseorang baik di dunia maupun di akhirat tergantung ketakwaannya. Sampai Sayyidina Ibrahim Malik bin Dinar. Naam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Sayyidina Umar. Nggih. Niku pernah dimintai oleh beberapa pemuda. Wahai Amirul Mukminin, berikan aku wasiat sehingga saya ini yang masih muda ketika hidup di dunia tidak menemukan kebingungan. Nggih. Lek wis enom bingung apa maneh? Tuwek.
Tambah bingung teman. Berikan saya nasihat. Kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Umar mengatakan, usika bi taqwallah. Hei pemuda, aku wasiatkan engkau agar senantiasa takwa kepada Allah. Karena dawuni Allah Subhanahu wa taala dan hadis qudsi sudah jelas. Saya ini heran, kagum terhadap pemuda yang masih muda hidup dalam ketakwaan Allah. Saya ini kagum. Hadisnya Allah dalam hadis qudsi seperti itu. Dan saya lebih heran apabila ada orang tua wis tuwek cek gelem maksiat. Nggih, maksudnya wis tuwek cek kok maksiat, aku iki heran. Wis ambu-ambu kuburan. Kok cek maksiat, gak mandek ta. Dan saya lebih kagum terhadap orang anak muda yang hidupnya masih mencari jati dirinya, tapi hidup dalam ketakwaan. Kagum. Aku luwe kagum, luwe heran menelek ana wong tuwek, tapi sik gelem doyan maksiat. Nih. Sayyidina Umar mengatakan kepada orang ini, pemuda ini, usika bi taqwallah. Aku wasiatkan engkau agar senantiasa takut sama Allah. Allati la yaqbal ghairaha wa la yarhamu illa laha wa la yuthibu illa 'alaiha. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cinta terhadap seorang hamba kecuali dilihat seberapa besar rasa takwa hamba tersebut kepada Allah. Wa la yuthibu illa 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala terhadap seorang hamba kecuali dilihat seberapa besar rasa takwa hamba tersebut kepada Allah. Wa la yarhamu illa alha. Dan tidak memberikan cinta terhadap seorang hamba kecuali memang hamba tersebut ahli takwa kepada Allah. Fal amiruna biha katsir wal amiluna biha qalil. Orang yang ngajak takwa niku akeh. Ngene mboten? Setiap Jumat kula kali panjenengan mirengaken takwa napa mboten? Soalnya termasuk dari rukun khutbah. Nggih. Wa taqullah, itaqullah. Di pengajian-pengajian saniki bahas takwa. Tentahlilan bahas takwa. Dan pengajian temudi-budi bahas takwa. Fal amiruna biha katsir. Orang yang ngajak takwa itu banyak. Wal amiluna biha qalil. Akan tetapi yang mengamalkannya sedikit. Makanya Nabi Muhammad SAW pesan terhadap kepada Bashir, orang tuanya Nu'man, itu pesan pertamanya napa? Ittaqullah. Wadiyanang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi cambuk untuk kula kali panjenengan sebagai orang tua hadirin. Birrul walidain itu hukumnya apa? Wajib. Kan nggih? Bukan cuma orang tua masih ada saja, bahkan orang tua sudah meninggal hukumnya wajib. Birru abaukum tabarrukum abnaukum. Hadis Nabi Muhammad sudah sahih. Birru abaukum. Taatlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Niscaya anak kalian bakalan taat. Nih, kalau kula kali panjenengan kepingin ditaati anak, berarti harus taat nang tiang sepah. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kan seperti itu. Tapi minta maaf, terkadang kula kali panjenengan sebagai orang tua menjadikan sebab anak tidak taat kepada orang tuanya. Banyak hadirin. Nih. Oh, nak, sampean ini harus taat sama saya. Loh, orang tuanya tidak menjadikan anak tersebut takwa terhadap dianya. Kenapa? Haknya anak tidak diberikan. Dia senantiasa mengambil haknya dia. Tapi haknya anak nggak diberikan. Haknya anak apa aja? Oh, kata. Haknya anak niku kata. Itu pertama, memberikan nama yang baik. Itu haknya anak. Memberikan didikan yang baik. Itu haknya anak. Hingga sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ayah tidak pernah mengajarkan anaknya tentang sholat, nggak pernah. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang tua mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya ini punya
anak angel diatur. Nggih, muga-muga sing hadir teng mriki anak iso diatur kabeh insyaallah. Nggih. Enggak begitu ganyang nang bapake, tapi insyaallah tambah taat datang yang supaya. Saya ini punya anak tapi sulit diatur. Apa yang harus saya lakukan? Amirul Mukminin ini Sayyidina Umar bin Khattab. Sing ya napa kudu perang ae. Bolehkah saya ketemu dengan dia? Enggak. Ketemu sama pemuda ini. Dilihat di rumahnya nggak ada. Loh, biasanya di mana? Di kandang. Oh ya. Di kandang Sayyidina Umar bin Khattab ditanyai, "Siapa namamu?" "Nama saya." Kalau di dalam artikan bahasa Indonesia ataupun Jawa, artinya kepik. Jenenge kepik. Oh no apa? Jenenge wong temen iki jeneng kepik niku wonten. Lek kula enggak ada rencang namanya cikrak wonten. Nih, tiang Jawa Tengah, tiang Pati. Tapi kali Mbak Yai sampun dipindah. Sampun dipindah Abdurrahman. Nih, namanya sapa li? Cikrak. Ten KTP ini cikrak anjen. Kan nami orang-orang dulu lah memang ngoten. Kirangan artinya nopo mboten semerap. Ini anak ini diberikan nama sama orang tuanya Kepik. Oh, kaget Sayyidina Umar. Engkau sehari-hari ngapain? Kenapa engkau kok sulit dibilangi sama orang tuamu? Amirul Mukminin. Saya mulai kecil sampai sekarang gak pernah diajari hak-haknya Allah sama sekali. Saya gak pernah diajarkan akhlak. Setiap hari, mulai kecil sampai sekarang, kalau pagi, ini pecut kuda, ini golongannya brojul, jalan ke sawah. Katanya Sayyidina Umar, ke ayahnya, untung sampean kudu dipecut. Untung sampean gak dipecut karo anak sampean. Lah sampean dhewe gak pernah belajari anak sampean genah. Lah ya napa sampean kepingin duwe anak? Genah. Terkadang orang tua itu memang menjadikan sebab hukukul walidain. Gak taat sama orang tua sebab orang tuanya sendiri hadirin. Gak memberikan haknya anak, tidak diajarkan ilmu agama, gak diajarkan tata caranya sholat. Berapa banyak loh, S2. Pokok sedanten muslim dulure awak dhewe. Banyak orang niku pernah saya itu keluar dakwah. Saya tanya, ada orang ngomong tua bilang ke saya ketika habis menjelaskan tentang tata cara mandi besar. Nih, Ustadz, apakah wajib niat mandi besar? Loh ya wajib. Oh, tak kira habis junub itu langsung cuma mandi saja. Loh jenengan gak ada putu. Alhamdulillah, putu saya banyak sudah. Jadi selama ini panjenengan gak mengetahui tentang hukum mandi besar, gak tahu. Yang saya tahu cuma habis hubungan ataupun punya hadas, ya saya cuma mandi pakai sabun, pakai sampo. Itu aja. Loh, akan nih. Banyak di antara saudaraku kali panjenengan, saudara muslimin muslimat yang masih jauh dari agama. Nah, kalau kali panjenengan yang mengerti, katanya Sayyidina Ali, sing salah sapa? Sing salah wong sing ngerti. Niku dawuhe Sayyidina Ali, bukan dawuhe kula. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nggih, babul ilm. Ana Madinatul Ilm. Rasulullah SAW mengatakan, ana Madinatul Ilm. Aku kutone ilmu. Wa Ali babuha. Sayyidina Ali adalah pintunya. Gak mungkin bisa masuk kota kecuali lewat pintu. Ali niku babuha. Daunnya Sayyidina Ali, kalau ada orang bodoh, kalau ada orang yang nggak tahu tentang ilmu agama, yang salah siapa? Yang salah orang yang ngerti, gak mau mengajarkan. Karena ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Berikan nasihat. Nasihat gak harus di mikrofon, nasihat gak harus di mimbar, nasihat gak harus di podium. Berikan nasihat. Selagi kula kali panjenengan mengerti tentang hukum, berikan nasihat. Ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, takwa. Dan sebab problematika
yang kula kali panjenengan alami sekarang karena dhayu' taqwa, menyepelekan tentang takwa. Kula kali panjenengan harus pahami. Banyak mungkin di antara kula kali panjenengan ada yang punya masalah. Nggih, jenenge urip ya mesti ana masalah. Mbok niku ndek kerjaan ya ana masalah. Mbok niku ndek omah nggih enten masalah. Mbok niku ndek perkampungan nggih wonten masalah. Banyak. Tuh Ustaz, ya apa carane selesai masalah? Pingin boten masalah? Ya harus keluar dari masalah. Ya napa nggih mati, Pak. Lek pun mati mboten nonton masalah. Betul apa mboten? Betul. Tapi carane mboten ngoten. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau takwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala, di tafsir Imam Baghawi niku jelaskan. Apabila engkau takwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan cahaya. Di mana cahaya tersebut ditaruh dalam hatimu hingga engkau mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang harus aku ikuti, mana yang harus aku jauhi. Mana harus aku kerjakan, mana yang harus aku tinggalkan. Syaratnya takwa. Wedi kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh pindah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan. Bukan cuma jalan keluar dari permasalahan tok, mboten. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Syaratnya takwa. Nggih. Dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan hadiah yang utama kepada Bashir, orang tuanya Nu'man ini, ittaqullah. Wedi kali Allah. Kemudian dilanjutkan, wa'dilu fi auladikum. Adillah engkau terhadap anak-anakmu. Walaupun di dalam madhab Syafi'i ada perbedaan. Menurut Imam Nawawi mengatakan yang lain. Ada mengatakan di dalam ulama Syafi'i bahwasanya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Gak apa-apa melebihkan jatai arek lanang ketimbang arek wedok. Soalnya ayatnya jelas, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki itu mendapatkan 2 kalinya ketimbang perempuan. Ini di dalam ayat waris. Kan ngoten? Hingga bukan cuma diwaris saja, akikoh. Anak laki-laki disunahkan menyembelih pinten? 2. Anak perempuan disunahkan menyembelih 1. Golongan ulama Syafi'i itu mengatakan boleh. Kalau mau memberikan yang lebih kepada anak laki-laki, boleh. Cuma Imam Syafi'inya mengatakan itu perkara mubah. Maksudnya mustahab, sunnah, bukan mubah. Sunnah memberikan hadiah yang adil terhadap setiap dari anak-anak. Lek anake sumpama nih, anak lanang diparingi 1 harinya pinten, Pak? Maringi panjenengan maringi anak jenengan pinten les pendina nih. Oh, kata ngeke iya, Pak. Kok gak ero nih. Nggih, semisal 20.000. Anak laki-laki 20.000. Sangoni nggak? Disangoni kate budal SMA. Sangoni 20.000. Anak wedok 20.000. Niki adil. Nggih. Kula niki luwih condong nang anak laki-laki kula. Napa? Masyaallah. Kula niku seneng dibantu. Bantu napa, Pak? Nggih bantu, Pun. Kula ngengken-ngenten niku gercep. Lho, lek anak wedok sampean. Anak wedok kula niku lek kula kengken nggih mendel to. Tapi bantah perkataan jenengan apa to? Semisal anak panjenengan sing lanang ahli salat ibadah top, masyaallah.
Salat 5 waktu di Masjid Raya Al-Mustaqim semisal. Anake panjenengan nih, Pak. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, top plus duha plus witir. Masya Allah. Anak wedok dikongkon salat iki angel. Nduk salat. Nggih, cek HP-an, HP-an tok. Nduk salat, HP-an tok. Nduk salat. Hanya anak laki-laki lebih terhadap anak perempuan. Niki mboten apa? Niki mboten apa? Nggih. Dan minta maaf, sekarang zaman di kebo nyusu gudel, gudel nyusu kebo lek niku nggih padha kebo nyusu gudel. Nggih. Sekarang orang tua itu takut kepada anak. Sebab apa? Senantiasa memberikan pilihan, bukan perintah. Kalau orang dulu, nak sholat, ketika sholat, kebu ya men. Ojo ngongon-ngoten. Mendeli mawon iki wedi. Lah saniki mendeli tambah dipendeli iya dhewe. Nih, kok ana wong tuwa wedi nang anak niki kudu wong tuwa, nyun sewu. Nggih, ceritane wong tuwa niki sing diwedeni kali anak. Lho lek dipetani, Pak, Bu. Betike anak biyen kali sakniki nu betikan biyen lho. Lho nggih. Minggat gak mule. Tapi lek disusul wong tuwa gopuki balik. Nggih, nyolong tebu ndek sawah. Teko ngarep niku apik cek anjing tebu. Tengahe koplong. Nggih, lho kok semerap. Nggih kula singin ngoten pisan. Tapi kula sampun diridhoi kali yahi. Ya. Masya Allah, di ngarep ini kita tebu Masya Allah apik. Tapi di tengahnya koplong. Obong-obong di gubuk ngoten sampai kobong kabeh. Niki sampai nemen tiang biyen cuma lek tak kandhano bapakmu bakalan wedi. Lah sakniki karena bapakku ndi bapakku tak sikati pisan. La ilaha illallah. Kalau wong tua niku wedi nang anak, ayo belajar dadi wong tua sing genah. Nih, jangan diberi pilihan, nak sampean kang ngaji. Boten, wis nak ngaji yo engko tak tukono. Nak sampean sekolah yo tak tukono sepeda motor. Lah apa panjenengan ngoten? Nak sekolah gak gelem kepuki Pak. Lho ngoten. Nggih, lah sakniki nggih ada undang-undang yang apa wis bingung. Nggih, kalau dulu didikannya orang-orang dulu seperti itu. Masya Allah, anaknya dadi wong genah. Sawai di indi. Sekarang banyak pilihan, utangnya di indi. Nih, wa'adilu fi auladikum. Ittaqullah, takwalah engkau kepada Allah, wa'dilu fi auladikum. Dan juga bersikap adillah engkau terhadap anak-anakmu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Allah, semoga dengan perkumpulan ini kula kali panjenengan ditatasakan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, keturunan yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, taat kepada agama, taat kepada Rasul, taat kepada orang tuanya, hingga kula kali panjenengan sampun kepundhut yuko keturunan tasik purun dongaaken tiang sepai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.